Halo, perkenalkan nama saya Aldi Putra Wijaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang BFID Cipher. Nah, dalam kriptografi klasik, sandi BIFID adalah sandi yang menggabungkan kuadrat Polybius dengan transposisi dan menggunakan fraksi untuk mencapai difusi. Sandi ini ditemukan sekitar tahun 1901 oleh Felix de la Stele. Dengan cara ini, setiap karakter di ciphertext bergantung pada dua karakter sandi, sehingga BIFID adalah cipher digrafik seperti cipher playfair. Untuk mendeskripsi prosedurnya hanya dibalik. Nah, untuk cara kerjanya, sebagai contoh, pertama kita harus memiliki kuncinya dulu atau kata kunci. Nah, kata kunci ini bebas, bisa apa saja. Misalkan kita menggunakan kata kunci makan. Nah, namun ada pengecualian di sini, di mana kata kunci ini tidak boleh ada huruf yang berulang. Jadi misalkan makan, ini nanti jadinya MAKN gitu, karena A tadi sudah sudah muncul gitu, jadi tidak bisa berulang. Jadi kalau di sini kita coba menggunakan kata kunci false yang pertama ya. Jadi sebenarnya simple ini. Untuk mengenalnya lebih jauh, mungkin ini sama saja ya. Jadi cara kerja awalnya, pertama kita harus memahami Polybius Square Cipher. Nah, Polybius Square Cipher ini jadi dia menggunakan alfabet, yaitu dibagi menjadi 25 kotak. Nah, namun pada alfabet kan ada 26 huruf. Maka dari salah satu huruf itu bisa dihilangkan atau digabungkan. Sebagai contoh, misalkan yang sering digunakan adalah I dengan J. Nah, kedua huruf itu bisa digabungkan atau dipakai salah satu saja. Jadi kalau lebih baik dipakai salah satu saja, hilangkan J, karena J sendiri kan jarang digunakan gitu. Tapi kalau di pesan tersebut ada J, berarti hilangkan I-nya gitu. Atau misalkan mau dihilangkan huruf Z juga bisa, tapi yang umumnya biasanya I dengan J. Nah, untuk kembali lagi ke sini. Nah, ini kan tadi ya yang Polybius itu. Jadi Polybius simpelnya adalah ini kotak ada 25 di sini, A, B sampai Z. A sampai Z lah intinya gitu, dimana I dengan J-nya itu terpisah, dijadikan satu gitu. Jadi kita bisa pakai I atau ini jadi diganti jadi J. Nah, untuk percobaan misalkan di sini kita pakai kata kunci false ya tadi. Jadi di sini kita bisa tulis false. Nah, lalu untuk bagian bawahnya itu sesuai abjad. Jadi false, setelah ditulis false seperti ini, bisa dilanjutkan B, C, D, E-nya sudah keluar kan? E di sini. Lalu G, H, I, J, K, L karena keluar di sini, M, N, dan seterusnya sampai Z. Nah, untuk mendekrip sebuah pesan, misalkan ini dari game yang cukup terkenal ya, yaitu kata Kirov reporting. Jadi untuk mendekripsikan Kirov, ini yang pertama kita bikin seperti ini nih. Kita tulis dulu kata Kirov ini di satu tabel. Nah, seperti ini Kirov di satu tabel. Nah, lalu dibikin bawahnya itu ada kolom dan baris. Nah, wajib kolom dan baris karena tidak boleh ditukar. Jadi wajib yang atas itu untuk kolom, yang bawah itu untuk baris. Nah, untuk kolom tersendiri, jadi nanti di sini K, kita cari K. Nah, di sini K. Nah, di sini itu kolom 3, baris kedua. Lalu I kolom ketiga, baris pertama. Jadi ditulis seperti ini. Dan seterusnya seperti R, O, dan V. Ini dilanjutkan. Nah, setelah itu teks tersebut itu digabungkan nih. Ini kan ada 3 dengan 3 di sebelahnya, maka digabungkan jadi satu buah angka ya. Jadi satu huruf itu terdiri dari 2 angka.
Jadi contohnya 33. Lalu di sini kita cari 33 itu apa? 3 baris 3 apa? Kolom 3 baris 3 yaitu M. Lalu selanjutnya 4 dengan 3 itu apa? Jadi 4 itu. Nah, ini kolom 4 dan baris ketiga itu R. Jadinya ini MRWLV untuk membuat sebuah dekripsi pesan menjadi keyref. Lalu selanjutnya itu reporting, sama saja caranya. Jadi pakai PRTM. Jadi ya dekripsinya menjadi seperti ini. Jadi dari reporting sama seperti tadi, dan yang perlu diingat lagi yaitu kolom dengan baris tidak boleh tertukar tempatnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini 4 itu kolomnya, lalu 1 itu untuk barisnya gitu, untuk mendekripsinya. Nah, misalkan kita menggunakan huruf yang lain, kita sebut saja misalkan di sini panas gitu ya. Coba P A N S. Nah, pans karena berulang ya. Jadi lanjutnya di sini B C D E F G H I dan seterusnya gitu ya, karena waktunya sepertinya terlalu lama kalau saya buat lagi. Jadi intinya seperti itu. Jadi misalkan dibikin panas gitu atau rumah, yang penting kata tersebut tidak muncul lagi gitu. Jadi misalkan ada panas kan A-nya ada 2, jadi cukup 1 saja yang digunakan. Lalu misalkan kita mau semuanya nih diacak, jadi kan kata tadi kita coba pakai false ya, terus pakai rumah, pakai panas gitu, itu kan key-nya gampang. Misal nih kita minta key-nya tuh dibikin huruf acak gitu, misalkan gini, misalnya acak seperti ini, itu tidak apa-apa, itu malah makin meningkatkan kesusahan untuk mendekripsinya. Jadi ya kalau mau lebih susah, key-nya bisa pakai huruf acak seperti ini. Tapi ya intinya itu seperti tadi. Jadi untuk BIFID cipher itu cara kerjanya, mendekripsinya itu seperti itu. Baik, mungkin sekian video dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.